Oke, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok ROM. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bagaimana cara membuat aplikasi sederhana untuk minimarket. Seperti yang sudah bisa kita lihat semua, di sini adalah aplikasi Marisa Mart, aplikasi minimarket yang sudah kami buat. Dan sebelum kami masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Marisa Pertiwi, Rima Destira, Odi Isya, dan Winona Saraswati. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, di mana untuk pembuatan sebuah minimarket, aplikasi minimarket ini dibutuhkan sebuah database. Database itu di mana berisi tentang nama-nama barang, harga barang, lalu data-data usernya yang bisa akses ke aplikasi tersebut. Nah, di sini kami sudah buat namanya itu data post. Ini merupakan database dari minimarket si Marisa Mart tadi. Lalu yang kedua ini ada index. Index ini dia fungsinya untuk menampilkan halaman home. Jadi kalau misalnya kayak kita buka localhost /data post home. Nah, itu gunanya si index tadi. Lalu yang kedua itu ada info. Info ini dia kayak untuk menampilkan info pada bagian header. Bisa dilihat pada ini. Di bawah nama Marisa Mart dia ada kayak keterangan Ruko Vanindo yang ini merupakan alamat dari minimarket tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau tambahin info-info di header, itu bisa lewat codingan yang ada di info ini. Lalu yang kedua itu yang selanjutnya ada login form. Login form itu dia kayak untuk menampilkan tampilan loginnya seperti ini. Lalu kalau login validasi ini dia kayak gunanya untuk membuat proses loading. Jadi kayak kita seperti biasa kalau kita buka web browser di mana ada proses loading. Nah, itulah guna login validasinya. Ada loading, proses loadingnya gitu. Lalu logout. Di logout ini kita masukkan kayak terdapat session. Jadi kalau misalnya kita lagi buka aplikasi ini terus kita matiin langsung, jadi kalau kita buka lagi data yang terakhir kita kali buka, dia akan langsung ke logout sendiri otomatis, jadi kita harus ngulang lagi logout. Lalu selanjutnya itu menu admin, menu gudang, menu kasir, dan menu manager. Ini dia kayak pengelompokan fitur-fitur. Jadi kalau misalnya kita udah login sebagai admin maupun gudang maupun kasir, dia itu udah terkelompokkan lah fitur-fiturnya. Jadi kalau kita login sebagai admin, kita cuma bisa akses fitur-fitur di admin saja. Begitu juga di kasir, gudang, dan manajer. Lalu untuk pack ini dia untuk menampilkan tampilan halaman. Jadi di sini dia ada copyright. Jadi kita kayak bisa mengubah tampilan tuh di sini di pack.php ini. Untuk pack control sendiri itu dia kayak untuk mengontrol halaman sesuai yang diinginkan user sih. Lalu kalau splash ini dia kayak untuk mengatur tampilan gambar pada menu. Dia contohnya tuh yang ini. Oke, kita lanjut aja langsung ke prosesnya. Di sini saya sudah masuk sebagai super user. Jadi super user ini kita bisa mengakses semua fitur-fitur, baik dalam menambahkan data user, data toko, data supplier dan lain. Lalu kita melihat laporan dan mencetaknya. Lalu kita bisa lihat setoran kasir ada berapa. Dan kita bisa lihat pembelian dan stok barang. Jadi di sini saya akan coba cara menambahkan user. Di sini sudah ada user sebelumnya, cuman kita akan coba lagi menambahkannya, yaitu menambahkan Odi Isya. Kita kasih sebagai Odi 134. Odi di sini saya akan tambahkan sebagai levelnya gudang. Oke, user sudah ditambahkan. Kita akan coba login.
Oke, sudah. Di sini Odi yang levelnya gudang, dia hanya bisa mengakses pembelian dan melihat stok barang. Di sini dia bisa lihat begini. Oh, oke. Jadi Odi bisa mengakses fitur seperti ini saja, sesuai levelnya. Oke, kita log out. Kita log out, kita masuk lagi sebagai super user. Kalau misalnya kita mau update data atau edit itu tinggal sebenarnya sih klik edit data aja, sudah kita sediain. Jadi misalnya kayak kita mau ubah data supplier, ganti nama ataupun nomor telepon dan lain, tapi kita coba ganti nama aja dulu. Jadi Winona saja. Oke, data berhasil ditambahkan. Oke, maaf sebelumnya di sini karena tadi saya udah ke edit tidak aktif, jadinya tapi nama berhasil diubah. Cuman di sini tadi karena saya kepencet statusnya tidak aktif, jadi dia tidak aktif. Dan di sini sih kita bikin pengaturannya itu kalau status yang udah dinonaktifkan dia tidak bisa diaktifkan kembali lagi. Jadi dia udah nonaktif. Lalu kalau kita ingin menghilangkan usernya ataupun apapun itu, kita tinggal klik tombol ini aja sih, hapus data. Oke, data sudah berhasil dihapus. Kalau misalnya kayak ingin mencetak laporan, tinggal tampilkan dari data mana aja yang mau dicetak. Misalnya dari tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal 12 bulan 1, tanggal 1 bulan 12 yang kita mau cetak. Tinggal klik cetak, lalu save as PDF, kemudian tinggal save di tempat yang diinginkan. Data akan keluar di tempat yang kita save tadi. Dan hasilnya seperti ini. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.